warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, ada yang tahu nggak aku mau apa? Ya, betul sekali. Aku di sini mau mempresentasikan hasil materi yang aku dapat dari hari-hari sebelumnya. Sebelum saya masuk ke materi yang akan saya presentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, Najwa Shihab pernah berkata bahwasanya hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu, saya di sini berjuang untuk memberikan presentasi terbaik saya. Sebelumnya, perkenalkan ya, saya Laila Rahma dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di video yang selanjutnya ada bab yang berjudul penulisan hadis dan perkembangan sejarah. Masa Rasulullah, fondasi hafalan. Metode utama itu di hafalan menjadi fokus utama penyampaian hadis dengan penulisan terbatas dan bersifat individu. Terus ada izin penulisan. Rasulullah mengizinkan beberapa sahabat penulis untuk menghindari percampuran dengan Al-Quran. Tujuannya untuk menjaga keautentikan dan kesucian hadis dari kesalahan-kesalahan atau penambahan. Masa sahabat, penjagaan keautentikan. Metode transmisi hafalan tetap menjadi metode utama, namun mulai dikombinasikan dengan penulisan terbatas. Terus ada kontrol kualitas. Sahabat meminta saksi dan sumpah untuk memverifikasi periwayatan hadis sebelum penyebaran. Posisi ada transisi menuju kodifikasi. Seiring perkembangannya waktu dan meningkatnya para perawi hadis, kebetulan akan dokumentasi resmi semakin mendesak untuk mencerdaskannya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pelopor kodifikasi. Yang pertama ada inisiatif resmi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pengumpulan hadis secara sistematis dan terorganisir. Yang kedua ada metode rihlah. Metode rihlah ini seperti para ulama melakukan perjalanan untuk mencari dan mengumpulkan hadis dari berbagai daerah. Yang ketiga ada tokoh kunci seperti Ibnu Shihab Az-Zuhri ditugaskan memimpin upaya kodifikasi hadis secara pro kontra dalam penulisan hadis. Pro dan kontra dalam penulisan hadis berpusat pada larangan awal Nabi Muhammad SAW untuk mencegah pencampuran antara hadis dan Al-Quran, serta argumen yang mendukung penulisan hadis untuk pelestarian dan pemeliharaan sunnah. Kelompok yang menentang penulisan hadis mengutip hadis dan memerintahkan pemusnahan tulis hadis selain Al-Quran. Sebaliknya, kelompok yang mendukung penulisan hadis mengajukan hadis lain yang menganjurkan penulisan untuk melestarikan ajaran. Proses kodifikasi, riset, dan verifikasi. Pengumpulan para ulama melakukan rihlah ke berbagai wilayah untuk mengumpulkan hadis dari perawi terpercaya. Terus ada verifikasi. Setiap hadis diperiksa keasliannya melalui penelusuran sanad dan periwayatan. Terus ada dokumentasi. Hadis yang telah diverifikasi, dicatat, dan dikodifikasi dalam bentuk yang terorganisir. Di sini ada dampak kodifikasi, pelestarian warisan, seperti keamanan hadis. Hadis terdokumentasi dengan baik, mencegah kehilangan dan distorsi informasi penting. Terus ada aksesibilitas.
Umat Islam dapat mengakses hadis secara langsung tanpa bergantung sepenuhnya pada hafal. Jadi tidak harus hafalan. Terus ada standar ilmiah. Kodifikasi menetapkan standar metodologi dalam penelitian dan penyebaran. Varian kodifikasi koleksi hadis utama. Kitab sunnah adalah sekumpulan hadis yang disunahkan berdasarkan topik dan hukum-hukum praktis untuk kehidupan sehari-hari. Terus ada kitab musnad. Nah, di situ adalah hadis disusun berdasarkan nama perawi utama dengan sanad lengkap untuk verifikasi keaslian. Terus kitab Sahih. Kitab Sahih itu dari koleksi hadis yang telah diverifikasi sebagai hadis sahih dengan standar kriteria keautentikan. Terus di sini ada kesimpulan perjalanan penjagaan hadis. Dari hafalan ke tulisan, di sini ditemukan evolusi dalam metode penghafalan mumi menuju dokumentasi tertulis yang terstruktur dan terpercaya. Komitmen umat dari dedikasi berkelanjutan dalam menjaga keaslian hadis melalui berbagai era dan metodologi. Terus varian abadi. Kodifikasi hadis menjadi fondasi ilmu yang terus berkembang hingga masa kini.